lagi di Anak Saham Indo, teman-teman. Kita semua seperti biasa bahas pergerakan saham dan yang menjadi wishlist buat besok hari. Untuk ISG teman-teman menguat ya, kalau diperhatikan sudah sejak akhir November menguat terus sampai hari ini sudah berhasil di atas 7 ribuannya. Kemarin closingnya juga sudah di 7.100-an ya. Cuman kalau diperhatikan nih untuk statistiknya udah tinggi banget, kemudian masih tinggi banget, harusnya ada pelemahan sebentar sebelum nantinya menguat lagi. Jadi view kita mungkin kalau ada pelemahan tertahan di area 7 ribuan sebelum nanti menguat sampai dengan area 7.200-an target kita di Desember ini ya. Oke. Kalau bisa sebenarnya target kita di Desember ini ya segini ya. 7 ribuan, 7.200-an ya untuk pergerakan dari ISG sendiri. Oke. Coba teman-teman kita bahas beberapa saham. Ada saham ini yang ya sebenarnya naiknya udah ralinya panjang kemarinnya. Di sini ada area demand baru. Kemudian nih di sini ya pas pertempatan sudah mulai menguat secara MACD dan menguat terus hari ini. Untuk Telkom juga sudah berhasil break di atas 3 MA ya, MA 60, 100 dan juga 200. Oke, pakai banget. Trennya juga akumulasi, ada KZ AKA ini asing udah ya. Kemudian untuk Telkom sendiri target kita dia harusnya balik setidak-tidaknya menguji area 4040 teman-teman ya. Kalau berhasil balik targetnya adalah tutup gap di sini teman-teman ya, targetnya tutup gap. Kalau kita perhatikan Telkom dari pergerakannya di sini mungkin ya, di ini pertama kali atau mungkin pertama kali kena di MA-nya 3.600-an. Sampai hari ini udah 10%-an, harusnya 3.900-an ya, ada 10%-an. Coba kita perhatikan Telkom nih ya, nih dari 3.620 sampai dengan hari ini 3.900-an, harusnya 10%-an lebih ya. Nah, hampir at least kurang lebih 10% lah. Congrats, ini yang udah masuk. Ketika di sini ada demand baru yang kita nanti sebenarnya pas dia break di atas ini ya, MA-nya ini ya, MA 60 dan MA 100. Jadi ketika dia berhasil break masuk, targetnya tutup gap ya. Targetnya ada gap di sini area 4.040, 4.000 ya, 4.050 sampai dengan area 4.130-nya. Untuk saham Telkom yang mau entry gimana? Sabar-sabar aja, entry 3.870-an Telkom. Kemudian kita masih di BUMN-an, kita punya saham Pegeo. Pegeo kemarin sempat ada yang nanya, Bang Pegeo gimana? Oke, Pegeo ini dia menarik karena secara pergerakannya masih di Golden Cross, secara volumenya gede nih di sini ya. Kemudian statistiknya juga oke, volumenya oke. Aduh, ini kemahalan gak ya 1.100? Enggak apa-apa. Tapi kalau mau antri bertahap ya tiap 50 mungkin ya. Tiap 50 turun ambil ya, batasi sampai dengan pergerakannya di area 1000-annya. 1000 aja angka psikis teman-teman ya, 1000. Ini dia sempat di 990 ya, 980 ya terendahnya itu ya. Sebentar, coba kita cari. Nah, 990 di sini ya. Habis itu dia mantul lagi. Ini kita gambarnya udah lama ya. Di sini ada area yang harus di break memang. Kemarin mau menguji area MA 100 saya belum selesai. Masuk aja nggak apa. Targetnya terdekat ini dia ada di sini resistnya ya. Setidak-tidaknya yang paling mudah ya, yang paling mudah adalah di sini. Nih, dari sini di bawahnya itu bertepatan dengan MA 60-nya. 1320 targetnya teman-teman ya, masih cukup jauh, lumayan juga, batasi pergerakannya sampai dengan 990. Pegeo sendiri untuk secara tren juga masih ZP masuk cukup banyak, ZP, AG, LG ya. Kalau kita coba cek di ya, oke, jadi teman-teman ini kita pakai HOTS ya dari Mirai. Teman-teman yang punya mungkin juga bisa ngecek juga. Untuk perdagangan kemarin adalah yang terbanyak selama 3 bulan ke belakang ya. Net foreign buy-nya juga yang terbesar 64 miliar. Artinya memang saham ini sedang di maintain ya. Dulu sempat 59 tapi tidak lagi. Kemudian ini cukup menarik. Ini oke banget, ini dia udah mulai naik ya. Teman-teman bisa ikuti aja, follow the trend aja. Oke, follow the trend.
Yang mau masuk boleh masuk di angka kemarin, tapi batasi antri aja sampai dengan 1100. Mungkin kalau nggak dapat ya harga di opening harganya 1300 gitu. Kemudian kita punya saham Adro. Dari energi dulu ya kita bahas. Ini ada yang sempat tanya Adro gimana Adro. Adro masih ringnya melandai, belum kemana-mana. Swastiknya udah golden cross, kan merah nih ya. Ini dia selama tertahan di atas 2400 lah ya, 2400 masih oke. Targetnya gimana? Targetnya adalah langsung break 33 ini, 33 candle 33 MA, 3 moving average. Karena secara pola juga sudah berdekatan banget. Ketika dia break dan satu hari berikutnya bisa tutup di atas MA 100, MA 200 dan juga MA 60 nya, dia akan confirm untuk kembali menguat ke wilayah 3000-nya. Adro. Ada BK yang masuk, AK BK masuk ya. Coba kita lihat untuk Adro. Ya ada akumulasi kemarin ya. Oke juga nih. Cukup menarik. Meskipun merah. Yang mau entry gimana? Beratasi 2500 deh ya. 2500, 2400 mentok. Antri aja ya, antri aja, pinter-pinter antri teman-teman ya. Targetnya 3000. Nah, setidak-tidaknya di sini. Setidak-tidaknya teman-teman ya. Ini ada wilayah demand luar kecil di sini ya. Ini juga ada wilayah demand, cuman ini dari sini kita ngukurnya ya. Ternyata kan ini bertepatan dengan MMA-nya nanti ya. Setidak-tidaknya kan ini bersinggungan di wilayah ini. Ini kan kalau kita perhatikan nih, garisnya kita pas-pasin di sini kan. Nah, ini kan nih ya. Ini kan di sini terendahnya. Nah, ini pas di MA-nya nih wilayah ini. Jadi kalau dia break wilayah ini tidak menguji sini dan target berikutnya 3000 kasih kesnya. Adro teman-teman. Next kita punya saham Akra. Akra ini udah berapa kali kita notice ya. Dan selama dia tertahan di 1250 oke, pakai banget. Ini kira-kira gimana Bang, ini kan masih agak jauh angkanya, sudah 1400-an. Nggak apa-apa. Boleh, mungkin bertahap ya masuknya. Artinya kalaupun masih ada potensi melemahnya, dia masih 1250 nya. Yang masuk juga oke, karena kemarin juga akumulasinya oke banget. CC dominasi dan BK ada OD nih dan reksa ya, BRI dan reksa ya. Oke, OD juga masuk, artinya memang institusi lagi masuk ke saham ini. Ini sosinya juga mantul. Setidak-tidaknya kalau ini memang mengujinya belum terlalu jauh, 1450. Ya, setelah banyak sekali buangan mulai ada pantulan, itu yang kita coba tunggu, tapi memang jangan langsung buru-buru ya, karena masih ada potensi sampai ke 1250-nya. Akra. Astra berikutnya adalah saham Astra. Nah, Astra gimana nih? Nah, Astra ini kemarin sempat menguji 5400 dan mantul, dan sekarang tertahan di 5600-an. Belum kemana-mana, masih ada range sideways-nya. Selama dia tertahan di atas 5400 masih oke. Karena kalau Astra 5000-an itu murah, apalagi 4000-an itu murah banget ya. Ini begini ya, semoga dia bisa segera balik karena downtrendnya juga cukup lama nih, sejak Agustus ya. Tapi di sini ada LG, ada RX, ada KK, ada YU, ada ZP yang juga masuk sebagai pemimpinnya secara foreignnya. Nah, jadi Astra ini secara foreign justru diakumulasi teman-teman ya. Itu yang membuat kita tetap melirik saham ini. Jadi justru di harga ini itu banyak yang beli asing, artinya murah gitu loh. Artinya murah. Ini kan setelah bagi dividen kan interimnya. Oke. Dividen sebelumnya juga 500 sampai 9%-an. Kalau di harga sekarang dividennya ya 10%-an, hampir 10%-an ya. Oke. Astra ya. Kemudian teman-teman, saya mau ke saham emas karena gini, kalau diperhatikan emas itu biasanya setiap Desember itu naik ya. Emas yang dipakai ibu-ibu atau bahkan
yang suka beli emas batangan, Desember tuh harganya oke. Desember Januari tuh harganya oke. Antam sendiri kalau diperhatikan ya, di sini memang ada yang terendahnya 1.500-an ya. Coba kita tarik dulu garis biar nggak hilang nanti. Masih oke. Sasiknya masih ada penguatan, setidaknya menguji di sini lah ya. Nih, oh ya, ini berarti kan sesuai ini ada demand kecil. Hup. Bertepatan dengan EMA 100 ya. Targetnya di situ 1830-an. Harga sekarang 1670 ya. Batasnya udah hampir dengan 1000, kalau nggak di sini juga boleh 1600. Oke, batasnya 1600. Targetnya 1830 ya. Untuk Antam masih oke. Entry-nya gimana? Nggak apa-apa, boleh entry tapi batasnya hampir dengan 1600. Mulai ada yang masuk dan ini mulai bergerak ke atas ya. Ini cukup oke. Nah, ada saham emas lainnya yaitu saham Archie. Ini juga emas-emasan. Ini udah cukup lama nih, coba kita hapus dulu aja. Nah, Archie sendiri ini kalau dibentuk polanya teman-teman udah tahu lah ya. Apa nih? Yap. Cup and handle bisa. Yang mau ngomong itu double bottom tipis-tipis juga bisa. Sorry ya. Targetnya kalau berhasil break ya di sini lah kurang lebih 500-an ya. Nah, ini ada demand di sini. Set. Oke, ini targetnya teman-teman ya. Jadi gimana, mau masuk? Boleh masuk tapi batasi ya. Teman-teman tolong dibatasi, ini agak volatil masalahnya untuk pergerakannya ya. Yang mau entry coba antri dulu deh 450, 420 ya. 420 bottomnya di sini ya, targetnya di 500-an. 550 juga masih kena ini target kita untuk Archie ya. Ini kan distribusi nggak apa-apa. Kita juga nggak harus datang dari situ. Coba kita cek untuk foreign-nya. Ya, udah mulai ada akumulasi dengan penguatan, artinya memang sudah mulai bergerak di giring nih ya untuk pergerakannya. Apalagi sebelumnya cuma bergerak di area 300-an dan sudah masuk 4,5-an, cukup oke. Tuh saham Archie. Kemudian ini saham kesukaan kita salah satunya. SMRA. Oke. SMRA ini gimana? Cup handle-nya gagal, Bang. Iya ya, udah berarti kita gagal kan? Kalau gagal, ini kan turun sesuai set turun. Cuman di sini gagal breakdown ya, kita keluar gitu kan? Harus sudah keluar. Cuman kita melihat potensi untuk nanti ini kita buyback kembali. Cuman di mana? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kemudian dipantulkan ke atas kembali meskipun secara ini ada anomali ya. Sasiknya golden cross tapi yang masih dead cross. Nah, ini teman-teman batasi aja sampai dengan ada 500-an. Oke. 500-an, sabar-sabar dulu yang masuk ke SMRA ya. Kalau tapi nanti dia berhasil break di atas layar MA60-nya, oke, kita bisa masuk pelan-pelan dulu ya. Targetnya untuk SMRA cukup jauh, kita di area 700-an ya. Nah, ini sudah mulai dari tren merahnya mulai berganti, sedikit-sedikit ada akumulasi merah karena properti biasanya sekitar bulan 3 bulan 4 teman-teman ya. Ciputra. Nah, Ciputra juga polanya mirip-mirip nih, dibanting gagal nih maksudnya ya. Dibanting gagal, jadi teman-teman yang mau masuk kalau sebenarnya target kita di sini ketika gagal ya udah kita rescue plan-nya gimana gitu. Planning penyelamatannya gimana gitu kan. Untuk target kita untuk CTRA tetap batasi sampai dengan 1060-annya ya. 1060-annya kalau mau entry tunggu dulu karena ini masih ada potensi melemah. Kalau dia break di bawah 1000 lah ya out, nanti kita masuk lagi di bawah 900-an ya.
ya. Nih memang potensinya ada buangan, bisa dibuangkan. Jadi teman-teman yang punya, jadi jangan lupa untuk kalau cut loss ya cut loss gitu ya, jangan denial ya teman-teman, jangan denial. Tetap kita harus berpikir jernih, tidak semua cuan, tapi kita kalau dapat cuan kita maksimalkan cuan, kalaupun ada kerugian kita mitigasi ya, jadi kita batasi, kita punya risiko kerugiannya. Oke, mungkin sementara itu dulu untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga sehat terus. Salam cuan dan see you.